Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Halo, apa kabar semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini sudah absen semua di Siakat? Siap sudah. Sudah, Bu. Oh, sudah, alhamdulillah. Jam berapa tadi absennya? Jam 6 lebih seperempat kalau saya. Jam 6.30. Siap. Oke. Semangat pagi. Pagi. Alhamdulillah. Saya mohon bantuan Ketua kelas untuk memimpin berdoa. Sebelum memulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Seva Satrio. Hari ini kita akan bertemu dalam sesi pembelajaran produktif RPL di pemrograman dasar. Oke, pada sesi yang pertama ini saya coba akan cek presensi kehadiran di Siakat ya. Tiap hari udah absen ya, semua udah coba sih saya mau lihat yang belum hadir kira-kira siapa dari 38. Ainu Azari ada? Hadir, Bu. Oke, Balada, Zulfa. Hadir, Bu. Oke, baik. Hari ini kita akan ketemu dengan materi pelajaran di pemrograman. Nah, sudah ada materinya di LMS terkait materi ini. Nah, programming is art gitu ya. Jadi pemrograman itu adalah seni gitu. Kenapa kok dibilang seni? Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa pemrograman harus dibilang seni gitu? Karena apa ya? Butuh kreativitas dan pemikiran kognitif yang tinggi. Oh gitu, butuh kreativitas sama pemikiran kognitif yang tinggi. Oke. Jadi di konsep algoritma kali ini kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh peserta didik yaitu 3.1 menerapkan alur logika pemrograman komputer, yang 4.1-nya membuat alur logika pemrograman. Kalau kompetensi dasar itu satu paket 3.1 dan 4.1. 3-nya untuk pengetahuan, 4-nya untuk keterampilan. Jadi pengetahuan harus dikuasai, keterampilan juga harus dikuasai. Kemudian lanjut, setelah kompetensi dasar, berikutnya yang harus kita pahami yaitu tentang indikator pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian kompetensi pada materi ini apa aja? Ada menjelaskan algoritma pemrograman, menerapkan algoritma pemrograman dalam menyelesaikan masalah, menjelaskan algoritma pemrograman menggunakan flowchart, menerapkan flowchart dalam menyelesaikan masalah, membuat alur program menggunakan teks atau berupa algoritma, serta membuat alur program menggunakan simbol atau flowchart. Nah, dari indikator pencapaian kompetensi tadi, kita jabarkan ke tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajarannya apa aja? Melalui mengkaji literatur dan mengumpulkan informasi, peserta didik dapat menjelaskan algoritma pemrograman dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui mengkaji literatur dan berdiskusi, serta mengumpulkan informasi, peserta didik dapat menerapkan algoritma pemrograman dalam menyelesaikan masalah dengan tepat. Kira-kira tadi aktivitasmu hari ini yang biasa kamu lakukan apa aja? Setelah bangun pagi ngapain? Coba nomor absen 5. Siapa nomor absen 5? Saya, Bu. Ya. Hobimu apa? Hobimu? Baca komik. Baca komik. Kira-kira kalau mau baca komik itu langkah kerjanya kayak gimana? Nyalakan HP. Membuka Google. Setelah itu buka web yang harus dibuka untuk baca komik. Oke. Habis itu dipilih komiknya. Habis itu dipilih episode-episodenya. Oke. Setelah itu? Tinggal dibaca. Setelah dibaca? Sudah ditutup. Oke. Jadi itu juga salah satu gambaran dari algoritma. Jadi kira-kira kalau sekilas dengar kayak gitu berarti apa algoritma ya? Suatu langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan. Mantap. Suatu langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan, Mas Rehan. Bagus. Oke. Nah, ini
ini algoritma legenda gitu ya. Jadi semua algoritma diawali dengan cara membuat mie instan itu kayaknya semua orang udah tahu. Gimana harus merebus mie, mau merebus air dulu. Nah, baru mie-nya setelah matang dimasukkan. Setelah menemukan solusi dari suatu permasalahan. Tadi katanya langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Betul sekali, itu definisi algoritma. Nah, penulisan algoritma ada berapa macam? Pertama, pakai bahasa natural. Apa sih bahasa natural itu? Bahasa yang digunakan sehari-hari. Jadi algoritma yang cara penyajiannya paling sederhana dan menggunakan bahasa sehari-hari yang mudah dimengerti. Nah, atau merencanakan data. Nah, merencanakannya pakai apa? Pakai flowchart ini. Makanya ini materi yang harus dikuasai, dasar terkait untuk pemrograman. Nanti ini harus benar-benar dikuasai karena menjadi dasar untuk materi-materi yang akan perlu kalian kuasai berikutnya. Contohnya kalau Pusdokut kayak gimana? Kayak gini. Ini langkah-langkah menghitung volume balok. Ini disebut judul algoritmanya. Terus di dalam langkah-langkah menghitung volume balok itu kita butuh apa aja sih? Itu butuh panjang, lebar, tinggi. Ini disebut deklarasinya. Nah, terus langkah kerjanya sampai mendapatkan luas, ini yang disebut dengan deskripsi. Oke, nah ini materi terkait konsep algoritma yang bisa di-download di sini. Selain menguasai materi, kalian perlu mengerjakan tes formatif yang ada di sini. Nanti materinya ada di LMS, bisa dikerjakan dan ada 10 soal. 10 soal yang bisa dikerjakan. Oke. Jelas ya? Ya, jelas. Oke, baik. Selain itu, setelah mengerjakan ujian formatif, yang perlu di-download dari materi yang tadi adalah di bahan ajar. Di bahan ajar tadi ada setelah penjelasan materi yang kalian bisa pelajari secara offline di rumah, ini bisa di-download nanti. Kemudian bisa dikerjakan soal-soalnya. Nah, ini soal-soal formatif yang perlu dikerjakan tadi. Selanjutnya, nanti ada tugas kelompok mandiri. Jadi kalian akan menentukan kelompok, bebas kelompoknya untuk perawatan pemasangan produk barang yang ada di sekitar kalian. Setelah itu beri keterangan dari bagian-bagian algoritma. Nah, setelah mengerjakan dari bahan ajar ini, nanti kamu bisa juga belajar di lembar kerja peserta didik atau LKPD. LKPD-nya kayak gimana, Bu? Nah, ini yang harus dikerjakan sendiri, yang juga bisa di-download di sini untuk LKPD-nya. Nah, ini ada KD-nya, indikator, tujuan, ikutin semua langkah kerja yang ada di sini. Nah, setelah mengumpulkan informasi, ada mengerjakan latihan. Ini soal-soalnya, dan kalian bisa mengerjakan, mengisi jawabannya di sini untuk sesuai dengan algoritma yang ada dalam pikiran kalian. Dan terakhir ada tugas mandiri yang juga harus diselesaikan. Setelah itu nanti kalian merefleksi pembelajaran kali ini untuk mempresentasikan materi di pertemuan berikutnya. Dan refleksi pembelajarannya adalah kalian bisa menyimpulkan materi apa saja yang kalian dapat di sesi kali ini. Ada pertanyaan? Mohon maaf, saya ingin bertanya. Iya, gimana? Ini semua apakah masing-masing tugas itu dibagi menjadi beberapa deadline atau bagaimana? Kayak gitu. Oke. Saya mohon bantuan kira-kira dari pertemuan kali ini siapa yang bisa membuat kesimpulan dari apa yang kita bahas hari ini? Fiska. Nah, coba apa yang didapat hari ini? Sebelum membuat program, kita harus algoritmanya terlebih dahulu. Apa pengertian algoritma yang tersebut? Adalah bahasa biasa. Yang kedua bisa ditulis dengan flowchart. Dan yang ketiga bisa ditulis dalam bentuk pseudocode. Penguatan dari materi pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, algoritma adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah secara sistematis dan logis. Penulisan algoritma bisa menggunakan 3 cara, yaitu bahasa natural, menggunakan flowchart, dan atau pakai pseudocode. Alhamdulillah, tetap semangat dan ingat 3M ya selama pandemi. Mencuci tangan, Memakai masker. memakai masker, bagus. Keramaian. Menghindari keramaian,
menjaga jarak. Itu jadi berapa M tadi ya? Ingat di sesi pertemuan berikutnya kita akan ketemu lagi untuk membahas terkait algoritma pada pemrograman komputer. Sudah masuk ke pemrograman di komputernya dan juga algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mengakhiri saya mohon bantuan, tadi sudah ketua kelas, sekarang wakilnya untuk memimpin doa. Siapa wakilnya? Saya, Bu. Untuk mengakhiri pertemuan daring kali ini, mari kita akhiri dengan berdoa. Doa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.